berbuatlah seperti apa yang kau mau. Lakukanlah sesuai apa yang kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya akan serahkan dengan papi saya, Pastor Aldi Masih, dengan temannya. Oke, thank you Jojo. Ya, salam suka-sukamu Tuhan dimanapun sahabat berada. Selamat malam, jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Ya, kita akan punya narasumber kita pada malam hari ini, Pastor Jimmy dari Tahuna yang akan join bagi kita malam hari ini. Pastor, sepertinya Pastor harus keluar dulu baru masuk bisa join ini ya. Keluar dulu baru bisa masuk lagi untuk nonton, baru saya terima. Karena kamera Pastor tidak bisa saya tangkap di sini ya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih buat dukungan, buat teman-teman yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Dimanapun berada, sekali lagi Pastor Jamie untuk bisa keluar dulu. Biasanya dia keluar dulu baru masuk, baru kita bisa connect malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya menyapa Pak Om Richard Loloan. Tuhan berkati Om, Tuhan berkati Elon Mandela, Tuhan berkati. Ini belum bisa baca ya. Tadi kita sudah dengan Pastor Jimmy udah sempat connect ya dengan tadi. Kita berharap malam hari ini bisa jaringan yang ada bisa masuk juga ya. Kita masih berharap malam hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya menyapa saudara dimanapun berada. Saya percaya saudara ada dalam berkat Tuhan. Wow, malam hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini saya dalam pelayanan, ketika dalam pelayanan suka-sukamu Tuhan, ketika di lapangan, kita berharap malam hari ini bisa ya kita hari kita ya. Kita berharap tadi sempat dengan Pastor Jimmy sudah connect ya. Kita berharap malam hari ini Tuhan tolong yang ini bisa ditolak lagi. Ya tadi sudah bisa kita terima ya. Kita masih berharap malam hari ini. Wow, ada Pendeta Stephen Oro. Tuhan berkati Tante Lisa yang ada, Kalisa yang ada. Tuhan berkati semua. Selamat malam, malam hari ini berjumpa dengan saya Pastor Aldi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Di malam hari ini tadi saya dengan Pastor bahwa malam hari ini dan coba tadi ya, sekali lagi kita berharap bahwa malam hari ini ada biasa yang kita bisa terima. Apakah saya harus tadi kita lihat sudah bisa diterima ya Pastor ya. Tadi kita berharap malam hari ini bisa connect saudara ya. Ya coba saya tes dengan handphone saya satu ini. Ya sebenarnya dengan handphone saya satu apakah ya kita berharap bahwa malam hari ini bisa join malam hari ini. Wow, saya terima dulu Pastor punya. Ini kalau ini sudah bisa Pastor, kalau saya tes punya saya satu ini bisa join ya. Sepertinya coba Pastor. Kita masih berharap bahwa malam hari ini bisa join ya. Saya udah handphone
Itu ya, kita berharap bahwa malam hari ini, apakah pastor punya kamera belum di apa ya? Coba pastor kameranya ditidurin. Orang Manado bilang setidor ya, supaya coba kasih tidur tuh kamera dong. Setidor ya, jangan memang kalau seba diri dia, karena kita tidur, nggak mau nyambung. Wow, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kita masih berharap malam hari ini kameranya harus setidur. Orang Manado bilang, kasih tidur ke sana. Wow ya, ini masih menolak ya. Apakah ini kalau kita kasih tidur begini, Pastor, ini kan harus tidur yang bisa diterima, Pastor. Ini bisa terima kalau ya, ini bisa diterima, Pastor. Ya, coba saya sekali lagi, kameranya harus orang Manado bilang kasih tre begini. Baru dia masuk, aduh, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Dimanapun berada, sekali lagi saya harus ya. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi tadi sepertinya harus nyambung dulu. Oke. Bisa kedengaran suaranya, Pastor? Bisa. Oke. Terima kasih, Pastor, buat waktunya yang ada malam hari ini. Bisa ada join bersama dengan saya di acara Suka-Sukamu Tuhan. Ya, biasanya kita berdoa dulu, Pastor. Saya berdoa, nanti Siap. di akhir yang Pastor akan berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan beri. Kembali lagi kami bisa join dengan hamba-Mu. Tuhan memberkati. Kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan beri. Kami berserahkan acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih. Tuhan biarlah dapat menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Jaringan yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pastor untuk selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat saya yang jauh di Pulau Sumatera ya. Iya, terima kasih untuk di Jawa Barat. Iya. Terima kasih untuk kesempatan sekaligus untuk kesabarannya yang memaklumi. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mitra bersama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita boleh ada sampai malam hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini, sekali lagi, jika kita ada semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini, saya akan berbicara dengan satu judul khotbah, bersama Tuhan kita bisa. Puji Tuhan. Wow. Bersama Tuhan kita bisa. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengapa saya katakan bersama dengan Tuhan? Karena sesungguhnya bukti yang Alkitab katakan bagi kita bahwasanya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Satu bagian kebenaran firman Tuhan saya akan baca bagi kita semua. Kita bersyukur kita sudah diawali dengan doa dan kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, jika punya waktu, jika punya kesempatan, mari bersama kita sejenak memberikan waktu sedikit dan kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu
muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya Haleluya. kasihi dan diberkati oleh Tuhan, seruan dari firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir ini, seperti kita ketahui bersama, kita berada pada masa-masa yang sukar. Sejenak ketika kita kembali beberapa masa atau beberapa tahun sebelumnya, barangkali ketika kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Barangkali hari yang terakhir yang dimaksud dengan firman Allah, ketika kita baca Alkitab ini beberapa waktu yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, berarti itu menuju kepada sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi. Yang ketika itu barangkali waktu kita baca, kita belum bisa mengetahui secara rinci. Orang Manado bilang tempo apa itu akan terjadi. Tetapi menyikapi dengan apa yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini, menyikapi dengan apa yang Tuhan izinkan, dapat saya katakan, sedang terjadi dan sedang kita alami bersama, sungguh membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Sekali lagi, dengan berbagai fenomena yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini, ada kesukaran, ada kesulitan, sebuah fenomena yang sama sekali tak pernah kita bayangkan. Barangkali orang lain berkata seperti itu. Masa-masa yang barangkali ada banyak orang awalnya tidak dapat memastikan apa yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Sudah kurang lebih 4-5 bulan, bukan kita yang hanya di Indonesia, tetapi dunia pada umumnya sedang mengalami satu masa yang sukar, di mana COVID-19 ini sedang memporak-porandakan seluruh sisi kehidupan umat manusia dimanapun berada. Tetapi kita orang percaya, kita jangan merasa kaget dengan hal ini. Kita yang percaya firman dan memahami kehendak Tuhan, jauh-jauh sebelumnya Alkitab telah memperingatkan kita bahwa akan datang masa yang sukar. Dan hari ini sedang Bapak Ibu dan saya lihat, hari ini saya dan Bapak Ibu sedang mengalami. Barangkali ada satu lagu yang bisa saya kutip, walaupun lagu itu barangkali bukan lagu rohani ya. Hari ini tidak seindah waktu yang lalu lagi. Mengapa? Dulu kita bisa ketemu dengan siapa saja. Dulu kita bisa kemana saja. Dulu kita bisa jumpa dengan siapa saja, di mana saja. Anytime kita bisa jumpa dengan siapapun juga, dengan aktivitas apapun juga. Tapi sekarang kita dibatasi. Sekarang kita tidak hanya dibatasi, kita sendiri yang merasa takut. Kenapa? Ada sesuatu yang membahayakan kita. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Sebab itu firman datang malam hari ini. Akhirnya, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal lain. Kita bisa bertahan sampai malam hari ini. Ini satu bukti nyata. Bukti yang sama sekali tidak dapat kita bantahkan bahwa kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas sampai malam hari ini. Satu bukti yang dapat kita akui bahwa ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Alkitab berkata tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak dapat mengadakan satu perlawanan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengadakan satu perlawanan dengan kemampuan kita dalam bentuk apapun juga. Tetapi firman memberikan solusi kepada kita untuk kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan. Ilmu bela diri itu tidak hanya diajarkan untuk bertahan. Dalam ilmu bela diri tidak hanya diajarkan untuk kita menghindar, tetapi ada satu pengajaran juga untuk kita bisa melawan, untuk kita bisa menyerang. Alkitab memberikan solusi ketika kita menghadapi masa sukar seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Hanya satu jalan satu-satunya. Untuk kita bisa, untuk kita mampu, tentunya kita bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dengan Allah, bahkan apa yang tidak pernah timbul dari pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berada di masa-masa sukar hari-hari terakhir ini. Pegang teguh janji firman Allah.
akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Nah, satu pertanyaan sekarang, bagaimana untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Bagaimana untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Sekali lagi, satu pertanyaan barangkali datang bagi kita, dan harus kita jawab malam hari ini. Bagaimana untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, mari kita lihat bersama dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dulu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penegasan langsung dari Tuhan bahwa di luar Tuhan siapapun kita, siapapun saya, siapapun Bapak Ibu, kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita di luar Tuhan. Orang percaya banyak kali lupa dengan kebenaran ini. Orang Kristen banyak kali lupa dengan fakta ini, dengan kebenaran ini, bahwa siapapun Anda di luar Tuhan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada alibi terbaru, mungkin ada argumentasi terbaru yang Anda bisa bangun hari ini, bahwa saya bisa tanpa Tuhan, bahwa saya mampu jika aku pun tanpa Tuhan. Tidak. Bagi saya, dan mari kita akui bersama sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah realita dalam keikutsertaan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saya terus dengan kebenaran firman Allah. Tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api. Ini dari Tuhan sendiri. Di luar Tuhan, kita bukan hanya tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak berguna sama sekali. Ingat baik-baik, di luar Tuhan, kita tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi sebaliknya ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini jaminan Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita yang sebenarnya tidak berguna, diangkat oleh Tuhan, sekarang kita berguna. Dulu kita yang tidak punya arti sama sekali, kita diangkat oleh Tuhan, kita dipanggil keluar oleh Tuhan, kita dijadikan berarti oleh Tuhan. Sekarang, ketika kita telah ada di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam, firmannya tinggal di dalam kita. Jadi sekali lagi, ukuran kita tinggal di dalam Tuhan belum cukup. Tetapi kita pastikan bahwa, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya pun tinggal di dalam kita. Maka orang seperti itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dari tidak berarti menjadi berarti. Dari tidak berguna menjadi berguna. Dari tidak bisa melakukan sesuatu, bersama Tuhan kita bisa melakukan sesuatu. Kebenaran yang pertama, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Pertama, tinggal di dalam Tuhan. Sesuatu yang tidak akan pernah mungkin terjadi kalau kita di luar Tuhan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Dari sekian banyak keuntungan kita tinggal di dalam Tuhan, salah satu di antaranya adalah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita difasilitasi oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita difasilitasi Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Dia berhak yang menjaga dia. Ada orang dia dikhususkan untuk menjaga dia. Dia difasilitasi oleh kendaraan anti peluru. Kenapa? Dia orang penting di negara ini. Dia layak mendapatkan fasilitas. Siapa kita? Kita orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Kita orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Kita pun layak mendapatkan fasilitas itu. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita difasilitasi oleh Tuhan. Mungkin masih ada orang bertanya, apa bentuk fasilitas itu? Satu di antaranya dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian C, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagi saya itu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, siapa aku ini?
sehingga Engkau memberikan roh-Mu yang tidak pernah Amin. ada tandingannya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa itu. Dengan kita, seberat apapun pergumulan yang sedang Bapak, Ibu, dan saya hadapi, percayalah, ada kekuatan besar yang memampukan kita, sehingga kita mampu di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sebab Alkitab berkata sekali lagi, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, jika kita tinggal di dalam Tuhan, segala fasilitas Tuhan berikan kepada kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lebih luar biasa lagi dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Apa saja yang kita sebutkan di hadapan Tuhan, seperti itu yang Tuhan akan lakukan. Saya bangga dalam Yesus. Dia berikan fasilitas bagi kita. Terlebih daripada itu, bagi yang percaya, yang bertahan hingga akhir, ada sorga yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Amin. Berikutnya, untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Seorang tentara yang akan terjun ke medan perang, dia tidak hanya terjun begitu saja. Tetapi ada perlengkapan, ada fasilitas, ada kelengkapan dia bawa. Dia harus punya lain-lain. Untuk apa? Supaya dia bisa ada di medan perang. Kita bagaikan orang yang sedang ada di medan perang. Tanpa Tuhan, tanpa kelengkapan dari Tuhan, kita akan kalah. Ingat Alkitab berkata tadi bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan antar sesama kita. Orang yang benci kepada kita itu bukan lawan kita. Orang yang tidak senang dengan kita itu bukan lawan kita. Orang yang tidak senang dengan kita itu bukan musuh kita. Orang seperti itu Alkitab katakan, jika dia lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dia butuh yang lain, beri dia. Mengapa? Mereka bukan musuh kita. Yang lawan kita, Alkitab katakan, adalah penghulu-penghulu jahat. Roh-roh yang menguasai teritorial kerajaan angkasa. Mereka lah lawan kita. Dan mereka tidak bisa kita lihat. Mereka bukan darah, mereka bukan daging. Apa yang akan kita gunakan untuk melawan mereka? Sebab itu Alkitab berkata, ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah. Pastikan kita punya firman. Pastikan kita punya Roh Kudus. Itulah kelengkapan kita. Kita lawan musuh kita. Kita kalahkan musuh kita. Mungkin kita berkata, mana saya bisa? Mana saya mampu? Ingat kata firman Tuhan. Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Iblis kata orang tidak dapat dikalahkan. Siapa bilang? Yang menjadi andalan kita, kalau kita ada di dalam Yesus, rohnya di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, maka segala sesuatu dapat kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, untuk kita bisa menjadi kuat, pertama tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus diperlengkapi. Kalau kita yang seperti saya, yang seperti kita saat ini, tanpa diperlengkapi oleh Tuhan, saya yakin kita pasti akan dikalahkan. Tapi kalau kita diperlengkapi, kita diperlengkapi. Pertanyaan, siapa yang memperlengkapi kita? Tentu Dia yang memanggil kita. Siapa yang akan memperlengkapi kita? Tentu Dia yang telah menebus kita. Siapa yang akan memperlengkapi kita? Tentu Dia yang telah membayar kita. Dan harganya tunai dibayar. Dia akan perlengkapi kita semua. Sebab itu maju bersama Tuhan. Kita melakukan perkara besar. Yang terakhir, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, yang harus kita lakukan, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Kita harus menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Sudah terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadikan Dia itu kekuatan kita. Mazmur 46, Daud dia pernah berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Pemazmur meyakini bahwa Allah itu kekuatan kita. Kita pun malam hari ini, seberapa Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya berdoa dan kita meyakini bersama bahwa bersama Tuhan kita bisa. Dan satu-satunya untuk kita bisa, kita harus menjadikan Tuhan itu kekuatan kita.
Tidak ada, dan mungkin kita sudah lupa berapa tepatnya, jelasnya berapa pemerintah mengalokasikan dana untuk memerangi COVID-19 ini. Pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat bawah. Tujuannya satu, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Sampai hari ini vaksin belum ditemukan. Tapi yang kita tidak pernah tahu bahwa ada Yesus yang sanggup menyelesaikan. Ada Tuhan yang bisa menyelesaikan. Dan ini yang bisa menyelesaikan. Saya begitu mengapresiasi langkah dari pemerintah. Saya begitu menghargai sikap langkah kita, sikap yang kita ambil selama ini. Tetapi jangan pernah mengabaikan, dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. COVID-19 ini akan takkan. COVID-19 ini dapat kita perangi, tentunya dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Tetapi di atas segala-galanya, izinkan Tuhan bekerja dengan kita. Izinkan Tuhan bersama dengan kita. Untuk kita bisa menjadi kuat, pertama jadikan Tuhan, yang pertama tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita jadikan Tuhan itu kekuatan kita. Kita sudah dengar tadi bahwa kita harus difasilitasi. Kita harus menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Saya baca satu firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-14 berkata begini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu kekuatanku. Pernahkah kita dalam menghadapi kekhawatiran? Pernahkah kita dalam menghadapi ancaman? Pernahkah kita ketika ada dalam ketakutan, kita berkata, Tuhan adalah kekuatanku? Pernahkah kita dalam ketidakdayaan kita bangkit dan berkata dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku? Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya kekuatan itu di atas segala-galanya. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mungkin perisai itu untuk kita bisa lihat sekarang sudah jarang sekali. Tapi zaman dulu ketika orang berperang, ada senjata dan di tangan kiri mereka ada perisai. Fungsi dari perisai adalah melindungi kita dari serangan. Pemazmur katakan, Tuhan adalah kekuatanku, diri kita. Seberapa hebat kita menjaga diri kita, jangan pernah kita abaikan. Jadikan Tuhan perisai dalam kita. Jadikan Tuhan perisai dalam rumah tangga kita. Jadikan Tuhan perisai dalam pelayanan kita. Kita tidak perlu takut dengan bahaya dalam bentuk apapun juga. Kenapa? Dia kekuatan kita. Dia perisai kita. Dengan dia kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab itu mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Untuk kita menjadi kuat, jadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Dan ayat terakhir saya baca dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Pernahkah Allah itu kita jadikan tempat perlindungan kita? Yang ada dalam pikiran kita selama ini kalau sakit, yang timbul dalam pikiran, ada dokter. Ketika kita sakit, yang terlebih dahulu kita pikir, kita punya obatnya. Tapi pernahkah kita sadar bahwa ketika kita sakit, kita berpikir dia Allah Yehova Rafa. Ketika kita susah, kita tahu bahwa dia Allah kekuatan kita. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, kita yakin bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, malam hari ini tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kuat artinya dapat melakukan hal besar. Kuat artinya dapat mengangkat beban yang besar. Kuat artinya dapat melakukan hal-hal yang berat. Sebab itu mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini firman yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mewujudkan mimpi besar kita. Seberapa besar mimpi kita, seberapa besar cita-cita kita, itu akan terwujud dan akan menjadi sebuah realita ketika kita bersama Tuhan. Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Wow. Haleluya. Haleluya. Wow, luar biasa.
Malam Haleluya. hari ini ada firman Allah yang dahsyat yang kita melihat ada 3 poin yang bersama Tuhan kita bisa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan memperlengkapi kita dan ada kekuatan dari Tuhan. Pastor, boleh saya bertanya dengan hal-hal yang sedang terjadi hari ini, pandangan Pastor, apakah COVID-19 ini seizin Tuhan atau tidak? Karena ketika Pastor bilang tadi bahwa kita bangga punya Presiden Republik Indonesia dengan bagaimana cara dengan sekian triliun dikeluarkan dana untuk memutus COVID-19 ini, ya. Tetapi kalau kita kembali pada firman Allah, apakah COVID-19 ini, ya, kita mau putus kalau Tuhan tidak izinkan, bagaimana menurut pandangan Pastor? Oke, baik. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu untuk mendatangkan sesuatu yang merugikan kita. Itu dulu yang harus kita pahami. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu dengan tujuan hanya untuk merugikan kita. Hanya untuk mencederai kita. Hanya untuk mencelakai kita. Tidak. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta yang adalah buatan Tuhan tanpa seizin Tuhan. Ketika kita mempertemukan antara tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan kita kolaborasikan dengan firman yang berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang mendatangkan kerugian bagi kita. Tetapi konteksnya dengan COVID-19 ini, Tuhan bisa membuat sesuatu dengan tujuan menjadikan kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. COVID-19 tidak menutup kemungkinan. Itu adalah bahagian dari proses Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi umat Allah yang berkualitas. Saya ingin berkata bahwa hari terakhir, COVID-19 ini hanya bagian terkecil yang sedang terjadi. Ada yang lebih luar biasa lagi. Ada yang lebih hebat lagi yang akan terjadi. Tapi tidak usah kita pusingkan itu. Tidak usah kita pikirkan itu. Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tujuan Tuhan apa? Supaya dia membentuk kita, dia proses kita, supaya kita semakin setia, kita semakin berkualitas dalam iman kita, kualitas pelayanan kita, terlebih dalam penurutan kita kepada Tuhan. Kenapa tidak? Selama kurang lebih 4-5 bulan ini, seakan-akan aktivitas peribadatan kita dibatasi. Seakan-akan aktivitas pelayanan kita dibatasi. Jangan kita pernah bersungut. Tetap kita setia melakukan. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan setia dan kita tidak bersungut, mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, pandangan kita, fokus iman kita hanya kepada Tuhan, maka kita dapat menyelesaikan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi COVID-19 ini hanyalah sesuatu yang barangkali Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita. Waktu-waktu yang akan datang ketika kita menghadapi satu proses yang lebih besar lagi, kita sudah terlatih. Barangkali ketika kita bersaksi, ketika berapa tahun atau di tahun-tahun yang akan datang, ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, maka ingatan kita berkata, COVID-19 saja tahun 2020, kami bisa lalui bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, Amin. itu akan menyusahkan kita kalau kita akan jalani sendiri. Tapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Itu, Pastor. Wow, luar biasa. Boleh lagi saya bertanya, ini banyak bertanya Ya, begini silakan. kepada saya, Pastor, bahwa bersama Tuhan kita bisa. Ada apakah dengan beberapa rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan, kalau saya punya prinsip bahwa kematian itu haknya Tuhan, itu kita tidak. Tetapi bagaimana mereka yang meninggal dengan COVID-19 menurut pandangan Pastor? Apalagi soal kematian. Bicara kematian itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Barangkali saja saya pernah mendengarkan satu uraian firman. Memang itu tidak tertulis di firman, tetapi satu bagian khotbah dari seorang hamba Tuhan yang juga adalah guru saya, bahwa kematian itu diibaratkan begini. Barangkali kalau mati ibarat merek kendaraan ya, dia Toyota. Nah, Toyota ini dari yang mewahnya ada Toyota Velfire, ada Toyota Alphard, ada Toyota Camry, ada Toyota Innova dan seterusnya. Tetapi ada juga Toyota yang di bawahnya lagi. Nah, artinya begini, bisa saja kematian itu adalah mati. Intinya mati itu adalah ketika kita kembali kepada Tuhan. Tetapi barangkali ada banyak cara yang dibuat oleh Tuhan.
Sebab kita mengutip apa yang dikatakan oleh firman Allah, sebuah kesaksian dari hamba Tuhan yang diurapi, Paulus. Dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi barangkali hari-hari terakhir ini barangkali bisa saja ada hamba Tuhan yang mati dan terindikasi mati karena COVID-19 atau karena virus corona. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kalau memang dia belum Tuhan izinkan dia untuk mati, dan kita pula jangan tutup mata. Ada yang bukan hamba Tuhan terserang virus corona tetapi tidak mati. Jadi hakikatnya soal hidup dan mati kita. Iya, iya kan? Ada hamba Tuhan yang memang Betul. seperti Bro Ardiles di identifikasi mereka mati karena corona. Tetapi jangan juga tutup mata. Ada bukan hamba Tuhan yang terkena virus corona tetapi dia disembuhkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi soal hidup dan mati sama sekali kita jangan pernah masuk ke dana. Itu adalah domainnya Tuhan. Itu adalah hak semata-mata, hak mutlak, hak prerogatifnya Tuhan yang sama sekali tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Itu, Pastor. Jadi memang kembali bahwa memang ini kita tidak bisa pungkiri dengan COVID-19, tapi berbicara soal kematian itu hak dan wewenang Tuhan. Saya tadi pagi saya dengar khotbah almarhum guru saya, Bapak Pendeta J.A. Undatu, dia khotbah 2018 bahwa walaupun dia sempat ada pada titik mengalami hampir-hampir meninggal waktu dulu, kita tahu. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, ya tidak. Tapi yang saya katakan bahwa kita harus kembali punya paradigma bahwa kematian itu hak wewenang Tuhan, bukan hak wewenang corona. Sebab Alkitab berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Peperangankah, ketelanjangankah, bahayakah, virus penyakit mungkinkah itu. Tidak ada yang dapat pisahkan kita dari Tuhan. Wow, luar biasa. Pastor, yang saya menjadi pertanyaan hari-hari ini, ada yang sesuatu yang menjadi merenungkan saya, ada pemimpin-pemimpin yang hari-hari ini pimpinan gereja yang takut ketemu dengan jemaat. Dengan kondisi COVID-19 ini, apa yang kalau kita melihat 3 poin pastor tadi, tinggal dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi dan Tuhan bagaimana ini 3 poin ya? Saya katakan bahwa ini 3 poin terjadi sebagai pemimpin. Saya rencana ada ketemu dengan salah satu. Waduh, saya belum bisa diizinkan karena memang kami di satu tempat tidak bisa diizinkan untuk ketemu. Menurut pandangan pastor ini bagaimana? Saya punya prinsip begini ya, 2 di dalam 1. Sekali lagi, ini prinsip saya. Saya tidak ingin tularkan ini kepada orang lain, nanti akan berdampak buruk dalam tanda petik. Saya punya prinsip 1 tetapi 2. Artinya 2 di dalam 1. Yang pertama, saya bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada itu dengan iman saya. Saya bisa memastikan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa itu dengan iman saya. Tetapi jangan lupa, Ayub dia pernah berkata begini, apa yang aku ragukan, apa yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Jadi yang bagian kedua yang masih dalam satu kesatuan, jangan sampai yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bagian apa yang kita ragukan. Jadi pastikan apa yang terjadi dalam hidup kita adalah apa yang kita imani. Bukan yang terjadi dalam hidup ini, apa yang kita ragukan. Tetapi orang Manado bilang, ya, dorang keputusan hidup seperti itu, kita tidak bisa ganggu. Kita juga tidak bisa masuk dalam batas-batas etika. Sebab setiap orang, dia punya aturan hidupnya tersendiri. Ya, dan memang COVID-19 ini siapapun, itu takut. Ya, itu takut. Sebenarnya ketika kita akan mendatangi orang, dan dia berkata, oh maaf, saya belum ingin terima tamu. Saya belum ingin ketemu dengan siapa. Ya tanpa dia sadari, saya juga takut datang kepada dia. Jadi sekarang istilah orang Manado, orang baku tako. Dia tako kita, kita juga tako pada dia. Tetapi yang intinya di sini, di tengah kekhawatiran kita, di tengah kecemasan kita, di tengah ketidakpastian kita menghadapi COVID-19 ini,
di atas segala-galanya, jangan pernah kita lupa, kita libatkan Tuhan, biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dengan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai, sebab yang legal standing dari sebuah keabsahan bahwa COVID masih ada atau tidak itu kan hanya Badan Kesehatan Dunia, WHO. Menteri Kesehatan tidak punya kekuatan untuk bisa mengatakan bahwa di Indonesia ini COVID sudah tidak ada. Ya, kepala dinas kesehatan, baik dari provinsi sampai tingkat kabupaten, mereka tidak punya wewenang yang lebih untuk bisa memastikan COVID ini masih ada atau tidak. Tetapi di atas segala-galanya sekali lagi, di tengah ketakutan kita, di tengah kebimbangan kita, kekhawatiran kita akan COVID ini, kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan. Memang kalau Bung Ardiles tadi bertanya, bagaimana sikap dengan pemimpin-pemimpin, ya kita mengalah aja dengan satu bahasa, kita hargai mereka. Kita hargai juga mereka. Sebab ya barangkali mereka menjaga diri mereka seperti itu. Ya tentunya kita tidak bisa paksa juga. Itu Pastor. Oke. Saya bisa bertanya bahwa kematian, kalau kita bilang tadi Ayub pernah berkata begini, apa yang kutakuti itu yang akan terjadi kalau tidak salah, kurang lebih ya Pak Pastor ya. Ya kan? Iya. Yang menjadi pertanyaan begini, apakah bisa orang mati karena ketakutan? Barangkali kalau bertanya, ada orang yang mati karena ketakutan, barangkali yang bisa menjelaskan secara detail, barangkali orang yang sangat memahami medis. Dan saya juga setuju, ada orang mati karena ketakutan. Barangkali dia punya penyakit bawaan, ya. Barangkali ada sesuatu yang dalam kehidupannya, sebab di mana-mana kan ada orang mati karena takut ya. Barangkali kan ada sakit jantung dan ada penyakit yang lain. Akan tetapi kalau Bung Ardiles bertanya tadi, apakah mungkin ada orang yang mati karena ketakutan? Bisa saja ada orang yang mati karena ketakutan. Tetapi janganlah kita seperti mereka. Di tengah ketakutan kita, ada Tuhan yang merubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan. Amin, amin. Ya, saya percaya malam hari ini bersama dengan Pastor Zimi Sudinde ya, kita lihat ada banyak hal kita belajar betapa pentingnya bersama dengan Tuhan kita bisa. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan ya, apalagi kita kalau sudah punya diberkati, sudah punya segala-galanya, kita mulai lakukan perbandingan dengan ini. Tapi bagaimana 3 poin malam hari ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita diberkati, semakin kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau ya, bahwa hari-hari ini tidak ada yang bisa menjamin kita. Yang bisa menjamin hidup kita adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kedua, hanya Tuhan yang mampu memperlengkapi kita hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bukan hanya sekedar berkata-kata saja, tapi saya percaya dia memperlengkapi kita terus setiap saat. Dan ketiga, dia memberikan kekuatan bagi kita. Pastor, bisa enggak ada statement terakhir pada malam hari ini untuk mengajak teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, bagaimana benar-benar bersama Tuhan kita bisa, apa yang harus kita kerjakan? Ada 2 poin, tetapi statement pertama dulu, Pastor. Ya, yang pertama yang menjadi closing statement saya pada malam hari ini, yang pertama adalah jangan pernah merasa bangga dengan apa yang ada pada kita. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang ada pada kita, tetapi banggalah ketika kita merasa bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Itu yang saya ingin katakan di malam hari ini. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang sudah kita raih, dengan apa yang sudah kita miliki sampai malam hari ini. Tetapi ukuran kebanggaan itu ketika kita menyadari bahwa kita disertai oleh Tuhan. Itu yang saya ingin katakan di malam hari ini. Hanya satu saja bahwa ukuran kebanggaan kita, kemegahan kita adalah ketika kita disertai oleh Tuhan. Sebab apa arti hidup ini dengan kita memiliki harta yang banyak? Apa arti hidup ini dengan ada jabatan, ada pangkat dan kedudukan? Tetapi intinya Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Walaupun kita barangkali masuk dalam klasifikasi bukan seperti orang-orang yang lain. Kita barangkali dalam hidup kita sederhana, kita tidak punya harta yang banyak, kita tidak punya jabatan dan serta pangkat dan kedudukan yang tinggi. Tetapi itu bukan menjadi soal. Karena Tuhan melihat keberadaan kehidupan kita.
Yang ingin Tuhan mau adalah ketika hatinya cocok dengan hati kita. Yang ingin Tuhan cari hari-hari terakhir adalah orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati. Wah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pastor, terakhir saya kenal dengan pastor ketika di Medan saya ketemu pastor, banyak cerita lucu. Bisa enggak terakhir, statement terakhir, hal yang lucu tetapi soal kebenaran firman Allah. Iya, oke. Ini barangkali Biasa biar orang agak seru. tanya banyak cerita lucu. Iya. Barangkali biar lucu, mau pakai bahasa Manado juga, Kang? Pakai masa Manado juga. Oh, Kalau boleh dua, enggak apa-apa. oh, satu aja deh. Jadi begini, Satu juga. jadi biar semua orang mengerti. Ada satu bapak ya, dia selesai dari kebun, setelah dari kebun bertepatan dia potong pisang. Dia potong pisang dan begitu dia tiba di pinggir jalan, dia nunggu mobil dan setelah itu ada orang yang bawa mobil bertepatan, mobilnya pick up dan diberikan tumpanganlah kepada bapak ini. Ketika dia naik di mobil, pisang yang dia bawa itu ya satu pohon ya, pisang besar. Nah, sang sopir melihat bapak yang sedang ada di belakang, pisang yang ada itu dia tetap pikul. Dia tetap pikul dan setibanya di rumah, dia turun. Begitu tiba di rumah, dia disambut oleh istri dan dia katakan, ini saya bawa pisang. Dia bilang sama istri, buatkan saya minum karena saya sudah lelah, saya capek, saya pikul pisang dari kebun. Istrinya berkata begini, bukan kamu bilang tadi kamu naik mobil ya? Iya, saya benar naik mobil. Loh, kenapa kamu katakan kamu capek pikul pisang? Iya, saya di mobil, tetapi pisang tetap saya pikul. Ah, ini adalah sebuah kebodohan yang bisa saya elaborasikan di dalam Tuhan. Sotial di dalam Tuhan, masalah dia pikul sendiri. Sudah ada di dalam Yesus, beban dia tanggung sendiri. Sudah berjalan bersama Tuhan, penderitaannya, pencobaannya, pergumulannya, dia pikul sendiri. Sementara Yesus dengan nyaring berkata, mari datang kepadaku, wahai kamu yang letih dan bertanggungan berat. Aku ganti beban berat itu dengan kelegaan. Aku ganti tanggungan berat itu dengan kesentosaan. Petrus pun dalam urapan Roh Kudus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang pelihara kamu. Tapi banyak kita yang tidak mau serahkan. Persoalannya di situ, kekhawatiran kita tahan, kekhawatiran kita jadikan hak milik kita. Beban kita serahkan kepada Yesus. Persoalan kita serahkan pada Yesus. Alkitab dengan jelas berkata, dia tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Kalaupun kita dicobai, Amen. dia siap dengan jalan keluar, sehingga kita bisa keluar dan mampu menghadapinya. Haleluya. Jangan pikul sendiri beban kalau sudah di dalam Tuhan. Taruh sama Tuhan. Dia yang akan ambil alih. Tuhan berkati. Haleluya. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan kita. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Haleluya. buat Pastor Jimmy Sudin yang Tuhan sudah berbagi lewat malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati ya. Berapa kali kita batal dengan Pastor Jimmy Sudin karena ada banyak kesibukan. Ya, terima kasih dia bisa hadir di acara yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah sederhana, memberkati kita, terus menolong kita, memberikan kita kekuatan, memperlengkapi kita dengan kekuatan, dan semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau tidak keberatan, Pastor bisa berdoa buat para pemirsa yang masih banyak menonton acara ini, untuk dapat menjadi berkat. Sekali lagi, acara ini bukan hanya sekedar orang GPD, orang Gemim, atau orang Protestan, tapi ada beberapa teman saya dari kaum yang berbeda agama pun nonton dalam acara ini. Dan saya percaya kita berdoa, saya katakan bahwa biarlah lewat tayangan ini dapat menjadi berkat bagi siapapun, ya. Tuhan Yesus berkati. Pastor bisa berdoa. Oke, mari bersama kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami telah selesai dengan acara suka-sukamu Tuhan. Sebuah penyataan ikhlas di hadapan hadirat Tuhan. Kami ingin berserah, berjalan dalam kehendak-Mu. Buatlah yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Ketika kami menghadapi proses dalam kehidupan ini, yang adalah bahagian dari rencana Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan,
untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Seberapa pribadi yang menyaksikan tayangan ini, kami tak dapat pantau satu persatu, tak dapat sebutkan satu persatu. Tapi siapapun mereka, kami ingin katakan mereka butuh Tuhan. Sebab itu kami doakan malam hari ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka, hamba berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati oleh Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati pribadimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Doa kami kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia, negara Indonesia, terlebih Tuhan usaha pemerintah, elemen bangsa bahkan kami semua dalam memutus mata rantai Tuhan COVID-19 ini. Kami tetap percaya, kami hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya, tapi dengan Allah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dalam nama Yesus kami percaya ada berkat Tuhan yang sempurna menyertai. Ketika kami tidur malam ini, Tuhan pelihara kami, jauhkan kami dari setiap berbahaya, gangguan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, sihir, mantra, panah, api setan dari jarak jauh. Kami patahkan dalam nama Yesus. Pagar api Tuhan berkeliling menjaga. Malaikat Tuhan berkemah mengawali kami, menjaga kami. Kami bangun besok pagi dengan tubuh sehat diberkati oleh Tuhan. Pastor Ardiles Masih dan keluarga, istri, anak-anak pelayanan diberkati. Program Suka-Sukamu Tuhan akan berdampak baik untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa mengucap syukur, mengakhiri kebersamaan di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi terima Haleluya, kasih puji Tuhan. Pastor, Tuhan berkati. Haleluya. Selamat saya percaya berkat doa dan sumbangan Bapak donasi yang saudara beri bagi kami dalam pelayanan kami, saya percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya menyapa semua, ada Pak Silas Sitorus, ada Bapak Pendeta Stanley Tuyu, ada Kak Novlin Esther yang ada di Bali, Tuhan berkati Ibu Norma yang ada di Bandung, Tuhan berkati Om Helpi Rawis, Bunda Kasih, Tuhan berkati Bapak Pendeta Palar, Pendeta Jeffrey Tololiu, Om Refli Tiwa, dari Medan ada Rita Subakti, yang lain apa Rondo, Tuhan berkati, Pak Stephen Longkutoy, banyak masih ada semua. Rovol Mumu, Tuhan berkati, ada dari Jepang, Pak David Pangkei, Tuhan berkati, Devin Pangkei, Tuhan berkati, Olga Manopo, Tuhan berkati semua yang saya tidak dapat sebut satu persatu malam hari ini. Terima kasih buat dukungan saudara dalam acara Suka-Sukamu Tuhan ya. Dengan ada banyak keterbatasan kami hari-hari ini dengan jaringan yang ada, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita akan ketemu besok malam, sekali lagi besok malam kita akan ketemu pada jam yang sama. Ada hamba Tuhan dari Texas, Bapak Pendeta Verdi Tazik dari Amerika Serikat, daerah Texas, yang akan memberkati saya dan saudara. Wow, luar biasa sekali lagi. Ada Om Loloang ya. Apa kabar Om? Tuhan berkati semua yang ada. Saya menyapa semua yang ada malam hari ini. Ibu Yeni Tumbel, Tuhan berkati buat dukungan saudara yang ada dimanapun berada, buat program Suka-Sukamu Tuhan ini untuk dapat menjadi berkat ya. Tadi sore bersama dengan istri kami berbagi dengan apa yang bisa kami ketemu, dan satu hal bukan tujuan soal berapa, tetapi setiap benih firman Allah, setiap apa yang kita kerjakan hari-hari ini untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Franky Longkuto yang ada di Amerika, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Jemli Tigoalu yang ada di Amerika, yang ada teman-teman yang ada yang sudah melayani ya, sekali lagi menopang program Suka-Sukamu Tuhan ini
dalam alat kami, dalam perlengkapan alat-alat yang kami sedang butuhkan hari-hari ini. Terima kasih buat doa dan apa yang saudara tabur. Walaupun ada banyak yang harus kami lakukan hari-hari ini, satu tujuan adalah Tuhan harus ditinggikan. Wow, Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Sebelum saya pamit diri, mengundurkan diri dari malam hari ini, besok pagi saya ada ibadah pagi jam 5, suka-sukamu Tuhan, bersama anak saya Reinhard dan Jojo ya. Reinhard dengan Jojo besok pagi jam 5, renungan singkat ya. Dari kecil mendidik mereka untuk mencari Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, karena waktu-waktu ini waktu yang singkat. Wow, Tuhan berkati semua. Sekali lagi saya Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat, ingin pamit diri. Tuhan Yesus memberkati. Orang Manda bilang, tatawa sadiki.